Ada yang penasaran gak sih? Kenapa ada orang yang lebih suka diam dibandingkan interaksi dengan orang lain, dengan teman, atau bahkan dengan keluarganya sendiri? Nah, ternyata diam itu ada manfaatnya loh. Nah, ini dia 6 manfaat dari diam. Yang pertama itu adalah memberikan ruang untuk refleksi bagi dirinya sendiri. Nah, ketika diam, dia itu memungkinkan dirinya untuk merenung, mengevaluasi diri, dan bahkan memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam hidupnya itu. Entah merenungkan tentang masa lalu, bagaimana proses dia dari kecil sampai dewasa, atau dari masa kecil ke remaja, atau dari remaja ke dewasa. Nah, dan hal itulah yang membuat momentum bagi dirinya untuk introspeksi lebih jauh dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dia lalui. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan ketenangan batin. Kenapa? Karena berdiam diri itu adalah solusi untuk mencari ketenangan. Karena ketika kita diam, ketika kita tidak berinteraksi dengan orang, tidak berinteraksi dalam sosial gitu kan, entah itu keluarga, pertemanan, ataupun lingkungan sekolah, misalkan untuk yang masih sekolah, ataupun dunia kerja bagi yang sudah bekerja ya, itu adalah membantu mengurangi stres. Karena ketika kita diam diri itu kan seperti yang tadi poin pertama itu untuk merenung. Dan ketika dia merenung, dia mencari tahu sebab-sebab dia kenapa harus merenung, itu dia mendapatkan suatu ketenangan batin, dimana dia merasa, oh ya ternyata saya punya pengalaman yang melakukan kesalahan misalkan, dan dia berusaha untuk introspeksi diri. Kemudian mengurangi juga kecemasan, anxiety, atau yang kita sebut di kalangan zaman-zaman sekarang ya, disebut itu anxiety atau ya kecemasan lah, sama aja artinya. Mengurangi kecemasan, kenapa? Karena dia ketika merenung itu lebih fokus memikirkan kondisi saat ini, bukan masa depan, bukan masa lalu gitu kan. Kemudian ya mengurangi tekanan emosional juga. Nah, ketika dia berdiam diri, dia mencoba memahami nih, apakah perlakuan dia ketika di sekolah itu membuat orang lain terganggu atau tersakiti, atau apapun itu yang bersifat negatif. Kemudian yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, karena ketika kita diam itu kan kita berpikir bagaimana kita mengambil suatu tindakan atau suatu keputusan itu berdasarkan pengalaman kita, kemudian juga berdasarkan lingkungan sekitar kita, apakah dampaknya akan sampai ke keluarga, pertemanan, atau bahkan lingkungan sosial masyarakat. Itulah kenapa ada orang yang lebih memilih untuk diam, karena sangat membantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik itu tadi. Kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, apa sih meningkatkan kualitas komunikasi ya? Karena gini, ketika kita diam, kadang diam itu justru lebih kuat dibandingkan ketika kita berbicara. Diam itu bisa jadi cara kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian ketika ada orang yang sedang berbicara kepada kita. Ketika kita memperhatikan secara seksama apa yang disampaikan oleh orang lain, itu artinya kita menunjukkan suatu empati atau menghindari ketersinggungan ketika ada orang yang sedang berbicara tapi kitanya mendengarkan gitu kan. Kalau misalkan kita sedang berbicara terus ada orang yang ikut berbicara juga kan, kita merasa tersinggung ya. Kita tuh sedang menjelaskan suatu hal loh, atau kita tuh sedang menceritakan suatu kejadian, peristiwa, atau apapun itu yang bersifat pembelajaran untuk kehidupan bagi minimal teman-teman kita. Seperti itu. Itulah meningkatkan kualitas komunikasi. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan, kita memperhatikan pembicaraan orang lain, memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama pembicaraan dari orang lain, itu kita dapat belajar banyak hal. Entah itu cerita yang membuat kita terkesan, atau bahkan ketika ada orang yang berbicara tentang motivasi, kita lebih termotivasi untuk bangkit. Dan atau bahkan bisa jadi juga ketika ada orang yang memang dia itu tipikal orangnya itu dapat membangun suasana yang sehat,
kita juga terbawa sehat itu, karena kita mendengarkan setiap kata demi kata yang dia sampaikan, seperti itu. Kemudian yang kelima, meningkatkan kreativitas. Nah, disinilah ketika orang itu diam atau merenung itu, dia biasanya itu kan ketika merenung itu kan dalam suatu kondisi yang hening ya. Nah, ketika dalam suatu kondisi yang hening, biasanya pikiran itu lebih mudah menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang kreatif biasanya. Kenapa? Karena ketika kita diam, artinya kita bingung nih, kita mau ngapain. Nah, ketika kita bingung mau ngapain, akhirnya kita mencari solusi-solusi atau alternatif yang bahkan bisa jadi itu menghasilkan ide, atau bahkan mungkin kita tidak kepikiran itu adalah ide ya. Ketika kita merenung itu ya, ketika kita menjalankannya itu menjadi sebuah ide bagi orang lain, bisa jadi ternyata itu idenya adalah bagus misalkan dan sebagainya. Dan kalau misalkan solusinya kreatif itu kenapa? Karena biasanya ketika kita merenung itu kan, kita untuk mengambil suatu tindakan itu kan, atau suatu keputusan itu kan mempertimbangkan banyak hal, entah itu untuk diri kita sendiri, entah itu untuk keluarga, entah itu untuk pertemanan, atau bahkan sosial. Dan jangkauan luasnya itu kalau untuk sekarang itu kan sosial media lah. Apa dampaknya yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan yang salah gitu kan, ataupun yang baik gitu. Kalau misalkan kita mengambil keputusan yang baik, artinya kita bisa saja memberikan manfaat bagi orang lain, dan bisa jadi memberikan suatu nilai pembelajaran bagi orang lain, bagaimana ketika kita menghadapi masalah misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan suatu hal yang buruk itu ya, orang lain juga mendapatkan pembelajaran dari kita. Ketika kita melakukan keburukan, orang lain juga dapat mempelajari bahwa oh, ternyata ketika si A ini melakukan kesalahan, berarti dia tidak boleh melakukan kesalahan seperti si yang dilakukan oleh si A gitu. Nah, kemudian yang keenam ini adalah meningkatkan spiritualitas. Karena gini, ketika kita diam itu sering digunakan dalam praktik spiritual untuk merenung, berdoa, dan mencari kedamaian batin. Dan biasanya ketika kita merenung, berdoa, atau mencari kedamaian batin itu kan ya salah satunya lewat diam itu tadi. Misalkan ketika kita berdoa kan harus hening ya, supaya kita bisa konsentrasi ketika kita secara sederhananya berbicara lah dengan Tuhan. Nah, itu meningkatkan spiritualitas batin kita juga, dan itu menjadi hal yang sangat baik sekali dalam menjalani kehidupan ini ketika kita mengaitkan segala sesuatu itu dengan Tuhan. Jadi itulah 6 manfaat dari diam. Terima kasih.